Bali. Saya Lasmi. Saya Devi. Kami akan melakukan observasi penelitian di Desa Adat Padang Lui. Tradisi yang akan kami observasi itu adalah tradisi Sangyang Cengkrong dan juga Mengtimpukan atau tradisi Masalaran. Penasaran kan? Yuk ikuti keseruan kita. Adat Padang Lui Village is in Badung Regency, Bali, Indonesia, famous for its rich culture. The village keeps old tradition alive and is a hub for community life centered around the traditional values. Surrounded by green rice fields and hills, Padang Lui Village is a great place to experience Bali's unique culture. This village is known for special traditions like Metimpugan or Masalaran and the Sangyang Cengkrong dance. Tari Sangyang Cengkrong merupakan salah satu tarian sakral yang berada di Desa Adat Padang Lui. Tarian ini sudah ada dari zaman dulu sekali, namun tidak pernah ditarikan oleh masyarakat desa. Sejarah tarian Sangyang Cengkrong bermula pada zaman dulu. Desa Adat Padang Lui merupakan wilayah agraris yang dimana pendapatan utama masyarakat sekitar berasal dari hasil pertanian. Pada suatu waktu, kegagalan panen terus terjadi di Desa Adat Padang Lui itu sendiri, yang dimana mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi kelaparan dan ekonomi pun menjadi berkurang. Karena pada saat itu, Desa Adat Padang Lui masih di bawah pimpinan Kerajaan Mengwi, maka petinggi desa adat setempat mendatangi Raja Mengwi untuk meminta pertolongan terhadap masalah yang sedang melanda di Desa Adat Padang Lui. Lalu, Raja Mengwi mengingat bahwa di Desa Adat Padang Lui terdapat tarian yang sakral yang dimana berhubungan erat dengan desa agraris. Lalu, petinggi desa pada zaman itu memiliki rencana untuk menarikan tarian Sangyang Cengkrong dan meminta restu atau lunas tirta untuk sawah dan di desa setempat. Tarian Sangyang Cengkrong ditarikan saat Purnama Kedase, karena pada saat Purnama Kedase, Desa Adat Padang Lui melaksanakan Ngusaban Nini atau Tedun Betara Nini, yang dimana masyarakat berkumpul di pura desa adat untuk meminta restu kepada Betara Nini. Gelung dari tarian Sangyang Cengkrong sendiri itu ada dua, yang dimana artinya penari tersebut juga ada dua, yaitu Ida Ratu Ayu Mesari dan juga Ida Ratu Manik Sedane. Setelah ditarikan Sangyang Cengkrong tersebut, masyarakat mulai mendapatkan hasil panen yang melimpah. Makna dari tarian Sangyang Cengkrong itu sendiri artinya adalah penebaran benih atau sumber kehidupan kepada masyarakat, agar masyarakat di Desa Adat Padang Lui bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Pada saat Purnama Sasi Kapat, diadakan tradisi Metibukan atau perang ketupat atau Masalaran, yang dimana makna dari tradisi tersebut adalah masyarakat desa bersenang-senang karena mendapatkan hasil panen yang cukup berlimpah. Kedua tradisi ini akan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan tidak akan pernah terputus. Om Swastiastu. Ini tiang ini saya coba untuk menjelaskan keterkaitan adanya tari wali Sangyang Cengkrong. Dan ini pertanyaannya itu kenapa ada Sangyang Cengkrong kan itu. Nah, pertama kali kocak kalau desa yang lama, yang tua, itu ciri-ciri desa yang tua mempunyai tari wali. Sangyang Jaran, Sangyang Cengkrong, Sangyang Memedi, apapun itu yang berbentuk Sangyang dan ini. Nah, itu dulu kocak seperti itu. Nah, termasuk kami di sini Desa Adat Padang Lui, jadinya termasuk desa tua. Atau kita bandingkan dengan desa-desa lain seperti Gerobokan, Padang Samyan. Karena kocak perluasan dari Desa Adat Padang Lui itu ke Gerobokan, Padang Lambik, ada ke Padang Samyan dan Senesiosan. Nah, kerintin. Tari wali Sangyang Cengkrong karena ada kaitannya ke daerah masyarakat kami dulu di sini. Kehidupan kita di daerah Padang Lui kebanyakan ditopang dengan hasil sawah, yaitu agraris.
kebanyakan kita bertumpu kepada hasil sawah maupun padi, palawija dan lain-lain tengah-tengah. Seperti yang tadi jelaskan mungkin tindakan di rumah warga Titiarang Padang Luwih. Nah dulu kan semua kehidupannya berpaku dari agraris sawah, sedemikian di rumah sawah, palawija apa ya sih. Nah, suatu saat ini Sangyang Cengkrong ini sebetulnya sudah ada di sini dari dulu seperti ini kampung rumahku. Salah satu ciri khas desa tua itu memiliki sangyang ya, udah ada itu. Nah, apakah sudah ditarikan atau pernah tidak ditarikan kita tidak tahu ya, dulu. Hasilnya ceritalah tadi ada kemeranan, ada kegagalan panen di sawah. Jadi masyarakat kena terak seperti tadi saya bilang itu, gagal panen di masyarakat gimana ya, kehidupan ekonominya berkurang lah, susah mendapat makanan, hasil kalau tidak ada, jadi ada kelaparan lah begitu. Zaman sekarang dibilang merana katanya, kayak COVID kemarin lah, tidak bisa bergerak kita. Jadi seperti zaman dulu jak gerubuk orang, karena kegiatannya sudah tidak mendukung. Nah, waktu itu kan jelas ada pemimpin di desa Padang Luah, Padang Luah dulu nama ini, bukan Padang Luwih. Ini di bawah wilayah Kerajaan Mengwi. Yang kebetulan saya kan Jermanku. Ini Gusti Agung di Mengwi itu Gusti Agung Alang Kajeng. Nah, jadi Mabiseke itu Cokordo Agung Mungu Mungu. Atau Sri Aji Mengwi. Nah, atau Sri Aji Mengwi itu Raja Badung dahulu zaman itu, mungkin ada tahun sini kan. Nah, di sini ada pemimpin, mungkin dulu Padang Luah ada Jero Mendesen. Mungkin Parum ya, karena keadaan begini gimana ya kita kan Parum merapat ya, pemucuk dari Banjar atau dari desa, gimana cara menanggulangi kemeranan ini, kegagalan panen ini. Nah mungkin karena dia ingat bahwa kita ini di bawah Kerajaan Mengwi, datanglah beliau ke sana menanyakan kenapa yang begini. Nah akhirnya udah kita agak mengerti apa yang dibicarakan kan, seperti nah kenapa masyarakat yang begini itu. Nah itu Cokordo ingatlah itu Cokordo bahwa di desa Padang Luwih memang ada tarian sakral kan. Nah ini tarian sakral yang berhubung dengan desa agraris ini, Sangyang Cengkrong ini. Nah, kenapa tidak ditarikan atau diminta restu dari Sangyang Cengkrong ini? Mungkin dari dulu sudah begitu perjalanannya, mungkin ada mulai karena asik-asik panen, terus lupa, ada semuanya lupa, akhirnya tidak panen baru bingung. Nah itu diceritakan nih, ingatlah jero pendesanya bahwa memang kita punya Sangyang Cengkrong. Nah, diceritakanlah mulai kembali dari Mengwi. Muncul desa ini kemarin bercerita rencana untuk menarikan Sangyang Cengkrong dan minta restu. Nah sekarang kalau orang Hindu kan tadi saya bilang tadi itu nasirte melepoh pemahayu jagat lah untuk dan sawah dan desa kita di sini. Itu kemungkinan pemarginya kita mungkin ya. Nah setelah itu dijalankan, entah mulai ditarikan di desa dan kemudian di Nas Tirtonya Pemahayu Jagat pas di Purnamo Kedase. Karena apa? Pada saat Purnamo Kedase, desa adat Padang Luah dulu, Padang Luwih sekarang melaksanakan Musabon ini. Ya. Nedun Betaron ini. Ya, Nedun Betaron ini saking suang-suang jeruan masyarakat sini berkumpul di sini minta restu ini ring pura desa, karena desa kan memang tadi saya bilang tuh Utari Sri saktinya dari Brahma sebagai pencipta. Yang menarikan dua orang itu namanya Ida Ratu Ayu Masari, satu Ida Ratu Manik Sedana. Itu dari sana setelah ditarikan Sangyang Cengkrong lunas populo yang diceritakan dari Sangyang Cengkrong seperti ini kemarin bahwa pencipta Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewi Sri sebagai saktinya.
menurunkanlah kedua sangyang ini. Nah, untuk yang tadi saya bilang ada Ratu Masari dan ada Ratu ini Sedano. Nah, turun menceritakan menabur benih-benih. Ini jangan tuh menabur benih-benih di semua lini. Nah, setelah itu untuk masyarakat sini ditaburlah juga, ditabur, kemudian dikasih tanah suburan karena masyarakat sudah mengerti, dia sudah mungkin minta maaf pada dunia dewan ini, minta maaf, minta suburannya. Nah, habis itu setelah dijalankan itu oleh masyarakat, mulailah masyarakat mendapatkan hasil panen yang melimpah setelah ditarikan kembali sangyang cengkrong itu, baru panen itu berhasil. Ya, berkaitan sasih kedaso Nedun Dewan ini, Betaron ini kumpul Riki di Balai Agung. Sedangkan Purnamo Kapat, Purnamo Sasih Kapat dilaksanakan upacara perang ketupat, metimpukan atau bahasa Balinya mesalaran. Dan itu prosesi yang kita jalani setiap 1 tahun sekali, setiap Purnamo Sasih Kedaso Nedun Dewan ini, Purnamo Kapat, perang ketupat, mesalaran tadi itu, dan tidak pernah putus. Sekalipun seperti kemarin COVID itu, kita juga melaksanakan upacara itu, walaupun jumlah pelaksana pada saat itu terbatas sedikit, karena dari pemerintah tidak boleh ada berkumpul banyak orang saat itu kan kita nih. Jadi tetap kita laksanakan walaupun COVID tidak pernah putus, setiap Purnamo Kedaso, setiap Purnamo Kapat. Memang ada hubungannya antara Purnamo Kedaso dan Kapat ya. Tadi kan sudah diceritakan bahwa latar belakang munculnya itu karena kemerana, kegagalan panen. Tadi semua sebetulnya sudah ada hubungannya dari pada Purnamo Kedaso menuju Purnamo Kapat itu sangat erat kaitannya. Dan kalau di tempat lain yang di sini kan setiap tahun Musabo ini namanya ya. Kalau Musabo ini biasa diadakan 3 atau 4 tahun sekali. Nah, di sini setiap tahun desa ini melaksanakan Musabo ini, Nedun Dewan ini. Kemungkinan itu ceritaan dari yang tadi itu pernah gagal panen, akhirnya dilanjutkanlah Nedun Dewan ini biar kita tidak gagal kembali. Nanging cuman tarian-tarian sangyang cengkrong sudah lama tidak ditarikan. Kemungkinan diganti dengan Nedun Dewan ini. Nah, kemarin saya ditanya sama yang desa yang lain, kenapa setiap tahun dengan Musabo ini? Musabo itu namanya jarang, sebenarnya 3 atau 4 tahun tempat lain begitu. Karena cara mungkin saya jelaskan begitu karena di desa saya pernah terjadi kegagalan panen. Nah, karena tidak bisa menarikan sangyang cengkrong terus-menerus, nah, setidaknya adalah upacara yang satunya lagi. Sekarang mulai kemarin sudah dijalankan, semoga seterusnya bisa kami jalankan. Nedun Musabo ini malamnya ditarikan sangyang cengkrong menjadi satu lah. Sekarang setelah Musabo ini setahun yang sudah umur 55 tahun ini tidak pernah kemarin lagi ada gagal panen. Gagal panen tidak pernah. Masyarakat yang di sini gemah lipah lojinawe lah, jarang ada yang berkekurangan terlalu keras di tempat lain. Kemiskinan yang kami yakin tidak ada kemiskinan di desa Padang. Makanya di orang bilang Padang luit, pade sama luit itu artinya baik dan melimpah lah. Kita sama-sama semuanya, tidak ada yang kaya sekali dan miskin. Itu namanya Padang luit. Memang cocok itu sebetulnya. Semoga kedepannya terus Padang luit ini masyarakatnya kehidupan ekonominya merata, tidak ada yang tinggi, tidak ada seperti kejahatan pencurian tidak ada lah di sini.
Demikian yang bisa saya sampaikan bersama petajuk Bendeso Kijang ini. Sane Pinimta yang terakhir miring muncar sama tadi. Om Sane Kijang.